Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Puri Dewi atau Cikgu Puri. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan Google Form. Di mana nanti Google Form itu adalah salah satu media pembelajaran atau platform pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk melakukan beberapa tes atau beberapa kegiatan yang berkaitan dengan uji atau menguji para siswa kita yang dimana kalau kita melakukan tes ya menggunakan paper atau kertas itu mungkin membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih. Nah, nanti kita menggunakan Google Form ini lebih ringkas lagi dalam hal penilaian ya, dalam hal penilaian. Untuk model-modelnya juga nanti bisa beberapa cara kita lakukan. Dan Google Form ini juga tidak hanya sekedar untuk pengujian, tetapi jika nanti ada guru ingin mengumpulkan tugas atau bentuk kuesioner atau bentuk apa saja yang ingin dilakukan terhadap siswa, bisa dilakukan dengan mudah. Baiklah, pertama sekali sebelum kita memulai Google Form ya, Bapak Ibu ataupun yang ingin menggunakan Google Form ini harus menyediakan fasilitas akunnya di Google. Itu ya catatannya. Oke, kita mulai saja. Nah, pertama-tama buka akun Google kita. Nah, ini saya buka akun Google saya. Kemudian, langkah berikutnya, di sini kita bisa klik tanda kotak-kotak kecil ya, ada titik-titik kecil sebanyak 9. Nah, lalu pilih Drive. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun Google Drive-nya lebih gampang lagi. Lalu bagaimana setelah ini? Langkah berikutnya, di bagian atas kiri itu ada tombol New di bagian Google Drive. Lalu nanti cari di sana ada More. Nah, di More itu ada Google Form. Oke. Setelah diklik Google Form, nah nanti ada muncul Untitled Form. Nah, Untitled Form ini ya kita beri judulnya. Ya, kita ganti judulnya di bagian sini. Misalnya kita mau buatkan apa? Kuis. Kita buat kuis misalnya. Atau kuis aja juga nggak apa-apa. Nah, di sini nah, ini akan muncul langsung. Nah, di bagian form description atau form description diketikkan saja. Nanti kuis ini tentang apa? Ini ya, diceritakan di sini apa isi dari form yang akan kita buat. Misalnya latihan soal 1 misalnya. Nah, di bagian ini nanti kita buat sebelum kita masuk ke soal ya. Sebelum kita masuk ke soal biasanya kita ada minta untuk siswa membuat data pribadi. Jadi nanti seperti biasa kalau kita pakai paper ya. Kalau pakai paper kan kita nanti minta identitas siswa, kelas berapa, atau mata pelajarannya apa. Nanti di sini kita bisa buat nama siswa misalnya. Nama siswa. Nah, di bagian ini kita pilihannya adalah short answer. Jadi nanti siswa saat mau mengisi nama dia pilihannya short answer. Di sini ada banyak pilihan ya. Nah, karena kita nanti mau memasukkan nama, kita pilih saja yang short answer. Tidak usah paragraf, kalau paragraf itu panjang. Ini masih banyak pilihan lain, nanti kita cobakan. Short answer ya. Nah, ini para siswa wajib mengisi nama, jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, agar itu kolomnya atau bagian barnya itu diisi, kita harus aktifkan yang ini.
required. Jadi nanti wajib diisi, tidak boleh dikosongkan. Sudah? Nah, ini untuk nama. Lalu kita mau menambahkan lagi. Apa yang mau kita tambahkan? Di sini kita klik add question. Nah, di sini mungkin kita buat kelas. Oke, kelas short answer saja. Nah, di sini ada tanda bintang merah, itu artinya setiap yang diberi tanda bintang merah itu harus diisi, ya. Tidak boleh terlewatkan. Nah, ini juga kita beri tanda seperti itu. Sudah, lalu mungkin kita langsung masuk ke bahasan soalnya ya. Kita tambah lagi. Nah, mungkin nanti di sini kita mau jawaban 1. Seandainya Bapak Ibu membuat soalnya di luar form ini ya, mungkin ada bahasa pengantarnya di kertas apa, jadi nanti jawabannya di sini boleh. Atau kita buat soal. Kita soal yang ringan aja. Warna bendera kebangsaan negara Indonesia. Nah, di sini ada ya. Jadi kita di sini ada option. Kalau kita pilih multiple choice berarti pilihan berganda. Nah, ini kita buat mungkin merah, putih. Lalu ini di pilihan kedua kita buat biru, putih. Atau pilihan ketiga kita buat putih, merah. Di sini kita buat biru, merah. Oke, kita buat 4 pilihan saja ya. Jika ingin menambahkan di sini pilihannya A atau B, silakan saja, bisa A. Di sini juga B. Tidak dibuat juga tidak apa-apa ya. Kalau saya tidak saya buat, tapi kalau nanti rasanya Bapak Ibu guru mau menambahkan biar tampilannya lebih bagus, silakan saja. Sudah, lalu jawaban yang benar yang mana? Nah, jawaban yang ini harus dijawab, jadi kita pilih ini. Nah, seperti biasa. Nah, nanti kita mau pilih yang mana, gitu ya, jawabannya. Oke, kita tambahkan. Ya, ini dia. Oke, lalu soalan kedua. Kita buat apa lagi? Lagu kebangsaan negara Indonesia. Ya, ini multiple choice juga. Buat kita hari merdeka Indonesia Raya, tanah pusaka. Ini contoh saja ya. Ini contoh bagaimana kita memasukkan soal. Nah, ini kebetulan di atas sudah pilihan berganda. Kalau mau kita pilih jawaban short answer juga boleh. Nah, di sini ya, short answer. Sudah. Nah, ini sudah dalam penyimpanan. Kemudian, nah ini tidak. Jika kita sudah terlanjur bisa kita hapus. Nih, kita hapus. Jadi tetap 2. Ya. Kemudian, kita selesai. Kita kasih contoh saja dulu ya. Nah, ini harus dijawab. Nah, di sini harus dijawab ya. Jawabannya. Ya. Ini kalau kita mau beri tanda gambar juga bisa. Nanti kita bisa gambar. Saya ulangi ya. Jika nanti di dalam soalan kita ingin kita lampirkan gambar, bisa menggunakan ini. Nah, gambar yang mana kita butuhkan nanti kita tinggal cari di file yang ada di komputer kita. Ya. Atau bentuk video, jika kita ingin melampirkan file berupa video, nanti kita juga bisa lakukan. Saya ulangi. Nanti di sini ya, di bagian sini. Nah, seperti itu.
Kita cari gambar atau videonya, kita open. Begitu juga dengan setiap butir soal. Nih, butir soal juga bisa kita lampirkan kalau kita nanti memang dalam bentuk gambar, bisa kita lampirkan dalam bentuk gambar. Ya, tinggal cari gambar yang kita butuhkan nanti untuk kita lampirkan di dalam poin-poin pilihan soal kita. Oke. Nah, untuk sementara kita save dulu. Sementara kita save dulu. Nah, ini ada. Sudah, kita select. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mau memberi bahwasanya itu jawabannya yang tepat? Kita change formnya ya. Nah, maaf. Kita edit formnya. Ini kita hapus. Ya. Oke. Nah, jika kita buat ini adalah formnya, ya, formnya untuk kuis, ya, perlu diketahui untuk Google Form ini banyak jenis form-form ya. Nanti seperti yang saya katakan, bisa kita buat kuesioner, bisa kita buat apa ya? Seperti polling ya, bisa juga nanti kita buat. Nah, kalau memang ini nanti kita mau jadikan sebagai kuis tempat daftar pertanyaan, otomatis daftar pertanyaan ini kan harus ada jawabannya ya. Kunci jawabannya harus ada. Nah, nanti kita ganti di bagian sebelah sini. Kita atur biar nanti dia itu menjadi sebuah kuis. Di sini ada kuis ya, di sini ada presentasi. Jadi kalau nanti itu kita mau jadikan itu sebuah presentasi, nanti pilihannya di sini ada. Nah, kalau yang general, itu general dia, kalau kita mau buat seperti form isian saja juga tidak apa-apa di sini ya. Jadi, seperti tadi itu namanya general, artinya dia diisi, kalau kita pilih tadi berdasarkan apa, kita bisa lakukan. Contoh di sini tadi kan multiple choice ya. Nah, kalau dia yang kita akan jadikan kuis, ini otomatis pilihan-pilihan ini ada kunci jawaban. Tapi kalau memang nanti kita buat itu general, kita mau buat seperti apa yang mau kita isi form biasa, form isian biasa, kita tidak butuh kunci jawaban. Tapi kalau nanti kuis, kita butuh kunci jawaban. Nah, ini akan kita jadikan kuis, pengaturannya di sebelah sini. Ini ada seperti roda gerigi, setting ya, tulisannya setting. Lalu di sini ada quizzes. Nah, aktifkan atau geser tombol make this a quiz-nya ke arah kanan. Nah, nanti di sini ada pilihan. Ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin siswa setelah menjawab mengetahui kunci jawabannya apa, ini diaktifkan. Tapi kalau tidak ingin siswa selesai membuat kunci jawabannya ada bahwasanya itu jawaban yang benar, ini dinonaktifkan. Jadi mana pertanyaan yang terlewatkan nanti bisa dilihat di sini. Untuk sementara kita simpan saja dulu ya. Kita simpan saja. Nah, nanti kita atur di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia langsung ada muncul answer key. Jadi kita klik answer key-nya. Nah, mana sih kunci jawabannya? Kita tentukan dulu poin. Kalau benar, mungkin 1 poinnya ya, atau 10, terserah saja. Nah, kunci jawaban yang mana yang benar? Warna bendera kebangsaan negara Indonesia adalah merah putih. Jadi kita klik di sini. Sudah terkunci, lalu kita klik done. Nah, bagaimana kalau dia nanti yang jawaban pendek? Sama, seperti itu juga ya. Sama. Jadi di sini answer key-nya kita buat. Jadi kunci jawabannya apa? Nanti kita buat di sini. Ya, kunci jawabannya apa? Kita ketik. Jadi itu jawaban yang benar, tulisannya harus seperti itu. Di Indonesia Raya. Oke. Mungkin nanti ada
pilihan yang lain lagi. Kalau memang ada jawaban yang lain ya, kita buat Indonesia Raya saja. Sudah, poinnya berapa kita buat? Boleh kita buat isi poinnya 10. Selesai? Ini kalau mau ditandai jawaban yang salah, silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Oke, kita klik dan setelah selesai ya, setelah selesai kita import pertanyaannya. Nanti kembali ke sini ya, ke form ini. Oke. Select. Selesai. Nah, untuk melihat bagaimana nanti tampilan form kita, bisa lihat di ada tanda preview, tanda mata. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada perbaikan, masih bisa kita lakukan perbaikan jika tidak sesuai ya. Kita klik yang simbol seperti mata satu ini, preview. Nah, nanti tampilan form kuis kita seperti ini saat dilihat oleh siswa. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti siap-siaplah siswa untuk menjawab. Mungkin untuk saat ini demikian dahulu penyajian saya tentang cara pembuatan kuis menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat. Merdeka belajar, belajar merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.